Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hasil presentasi kami kemarin yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum. Baik, langsung saja saya serahkan sesi pertama kepada teman saya, Harisma. Hai, saya Harisma akan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Terima kasih kepada saudari Lida yang telah memberikan pertanyaan. Langsung saja, pentingnya berbagai landasan dalam pengembangan kurikulum terletak pada fungsinya sebagai fondasi yang memandu arah dan isi kurikulum agar relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Seperti yang pertama, landasan religius, memastikan kurikulum mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual, membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Yang kedua, landasan filosofis, memberikan arah dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan metode pengajaran yang sesuai, serta mengembangkan pandangan tentang hakikat belajar. Yang ketiga, landasan yuridis, berperan memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat, landasan psikologis. Landasan psikologis ini mengarahkan kurikulum untuk disesuaikan dengan perkembangan dan karakteristik siswa, sehingga proses pembelajarannya lebih efektif. Yang kelima, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya memastikan kurikulum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta berperan membentuk generasi yang berkontribusi secara positif dalam pendidikannya. Pertanyaan kedua. Terima kasih kepada saudari Asmalia Sari atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Keterlibatan guru dalam penyusunan standar, silabus dan SPP sangat penting karena guru berada di garis depan pelaksanaan kurikulum. Guru memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan siswa, karakteristik lokal, serta tantangan yang dihadapi dalam kelas. Dengan keterlibatan aktif, guru dapat mengadaptasi kurikulum agar lebih sesuai dengan kemampuan dan konteks siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan. Selain itu, keterlibatan ini memberi rasa kepemilikan terhadap kurikulum yang meningkatkan motivasi dan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Pertanyaan ketiga. Terima kasih kepada saudari Isna atas pertanyaannya. Saya jawab ya. Jika landasan sosial budaya atau psikologis diabaikan, kurikulum yang dihasilkan mungkin tidak relevan dengan realitas sosial atau tidak sesuai dengan tahapan perkembangan psikologis siswa. Misalnya, jika aspek sosial budaya tidak diperhatikan, kurikulum bisa jadi tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, sehingga siswa merasa materi yang diajarkan tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini dapat mengurangi motivasi belajar dan menghambat pembentukan identitas budaya yang kuat. Di sisi lain, mengabaikan landasan psikologis juga dapat menyebabkan metode pengajaran atau materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan kognitif, emosional, atau perkembangan fisik siswa. Akibatnya apa? Akibatnya siswa memiliki kesulitan memahami materi atau merasa tertekan oleh beban belajar yang tidak sesuai dengan kapasitas mereka. Dan pada akhirnya mengurangi efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Yang terakhir, pertanyaan keempat. Terima kasih Uti Najwa. Langsung saja. Peran guru sebagai adapter tentu saja sangat penting karena memungkinkan kurikulum lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta kondisi lokal. Guru memiliki wewenang untuk menyesuaikan isi kurikulum, strategi pembelajaran dan metode evaluasi berdasarkan karakteristik siswa.
diserahkan ke rekan saya, Muslimah Khairun Nisa. Hai, saya Muslimah akan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Terima kasih kepada Ukti Kisti yang telah memberikan pertanyaannya. Langsung saja. Tantangan terbesar dalam menerapkan landasan pengembangan kurikulum di lapangan adalah membuat kurikulum yang bisa diterapkan di berbagai sekolah dengan situasi yang berbeda-beda. Setiap sekolah mempunyai kondisi, budaya, dan fasilitas yang berbeda, sehingga tidak mudah menyesuaikan kurikulum agar cocok di semua tempat. Selain itu, perubahan teknologi yang cepat juga membuat kurikulum harus selalu diperbaharui. Sementara, kadang-kadang guru dan sekolah belum siap menghadapi perubahan tersebut. Pertanyaan kedua. Terima kasih kepada Ukti Awalia atas pertanyaannya. Langsung saja. Landasan filosofis memberikan arah dan panduan dalam merancang kurikulum. Misalnya, jika suatu sistem pendidikan didasarkan pada filosofi pragmatisme, kurikulum yang dikembangkan akan fokus pada pembelajaran yang berbasis pengalaman dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa diajarkan untuk memecahkan masalah yang nyata dan beradaptasi dengan perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, jika filosofi yang digunakan adalah esensialisme, kurikulum akan lebih menekankan pengajaran konsep-konsep dasar yang dianggap penting, seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan literatur klasik, dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terfokus pada disiplin akademik. Pertanyaan ketiga. Terima kasih kepada Ukti Wanda atas pertanyaannya. Langsung saja, tantangan kompleks yang dimaksud dalam materi landasan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah masalah-masalah yang muncul akibat perubahan besar dalam teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan politik. Tantangan ini tidak mudah diselesaikan dan membutuhkan keterampilan serta pemahaman yang luas. Contohnya, kemajuan teknologi yang cepat. Banyak pekerjaan yang sekarang digantikan oleh mesin atau komputer, sehingga orang perlu mempelajari keterampilan baru untuk tetap relevan di dunia kerja. Pendidikan harus membekali siswa dengan keterampilan yang sesuai agar mereka siap menghadapi tantangan ini di masa depan. Pertanyaan keempat. Terima kasih kepada Ibu Dr. Musdalifah Nihaya atas pertanyaannya yang luar biasa. Langsung saja, kelebihan kurikulum Merdeka. Yang pertama, fleksibel. Guru dan sekolah bisa menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, berpusat pada siswa, yaitu dengan mendorong siswa lebih mandiri dan kreatif. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar melalui praktik langsung. Yang keempat, penyesuaian kemampuan, yaitu siswa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Kekurangan kurikulum Merdeka. Yang pertama, sulit diterapkan di semua sekolah, terutama yang kekurangan fasilitas dan sumber daya. Yang kedua, beban tambahan untuk guru. Guru harus lebih kreatif dalam mengajar. Yang ketiga, perbedaan kesiapan. Sekolah maju akan lebih mudah menerapkan dibanding daerah terpencil. Yang keempat, standarisasi kurang, yaitu kualitas pendidikan bisa jadi tidak merata. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka menawarkan banyak manfaat dalam meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa, namun juga memerlukan dukungan yang baik dari segi pelatihan guru dan fasilitas sekolah agar dapat diterapkan secara efektif. Sesi ketiga akan dijawab langsung oleh saya sendiri, Mutia Rahmania. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama.
Baik, terima kasih kepada Saudari Bonita. Langsung saja, faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat diantaranya, yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat. Kebutuhan dan harapan masyarakat dilakukan survei atau penelitian untuk memahami kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat terkait pendidikan. Yang kedua, konteks sosial dan budaya, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai, tradisi, dan norma yang berlaku dalam masyarakat agar kurikulum relevan dan dapat diterima. Yang ketiga, tuntutan ekonomi dan industri, yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri dan ekonomi lokal untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan dunia kerja. Pertanyaan kedua. Terima kasih kepada Saudari Dea Rahmianti atas pertanyaannya. Langsung saja, ketidakmerataan atas pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Papua, merupakan tantangan besar bagi sistem pendidikan di Indonesia. Nah, beberapa dampak dari situasi ini terhadap masa depan pendidikan di Indonesia antara lain, yang pertama, kesenjangan pendidikan. Daerah yang memiliki akses pendidikan yang terbatas, seperti Papua, akan menghadapi kesenjangan dalam kualitas pendidikan dibandingkan dengan daerah yang lebih maju. Hal ini dapat menghasilkan perbedaan dalam kemampuan dan keterampilan siswa. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Dengan perubahan kurikulum yang sering terjadi, sekolah-sekolah di daerah terpencil mungkin kesulitan untuk mengikuti perkembangan terbaru. Hal ini dapat mengakibatkan kualitas pengajaran yang rendah dan menurunkan standar pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, motivasi belajar siswa. Ketidakmerataan akses pendidikan dapat mengurangi motivasi siswa untuk belajar. Jika mereka merasa tidak mendapatkan pendidikan yang sama dengan teman-teman yang lain, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan rendahnya minat belajar kepada siswa yang berada di daerah terpencil. Nah, hal seperti ini harus ditanggapi secara serius agar semua anak Indonesia memiliki kesempatan pendidikan yang berkualitas. Pertanyaan ketiga. Terima kasih kepada Saudari Adian. Langsung saja, kurikulum beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kurikulum modern mengintegrasi penggunaan teknologi seperti komputer, tablet, dan perangkat lunak edukasi untuk mendukung proses pembelajaran. Misalnya, penggunaan platform e-learning memungkinkan siswa untuk mengakses materi dan berinteraksi secara daring. Yang kedua, pendidikan berbasis keterampilan. Fokus kurikulum bergeser dari penguasaan konten akademik semata ke pengembangan keterampilan praktis dan kritis yang relevan dengan kebutuhan industri seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran daring. Dengan perkembangan teknologi, banyak institusi pendidikan mengadopsi model pembelajaran daring yang memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar dari mana saja dan kapan saja. Baiklah, dan yang terakhir, lanjutan pertanyaan dari Ibu Dr. Misdari Fadihaya mengenai saran kurikulum yang terbaik menurut kami yang mungkin bisa digunakan di Indonesia. Menentukan kurikulum yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia itu bergantung pada berbagai faktor, termasuk konteks sosial, budaya, kebutuhan pendidikan. Berikut ini ada beberapa kurikulum yang telah diimplementasikan di Indonesia serta kebutuhan dan budaya. Mari kita simak. Yang pertama, kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13. Nah, adapun kelebihan dari kurikulum ini, yang pertama, menerapkan pendekatan pembelajaran yang aktif dan berbasis kompetensi. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter dan keterampilan abad 21. Yang ketiga, penilaian yang lebih beragam, termasuk penilaian autentik. Nah, adapun kekurangan dari kurikulum ini, yang pertama,
implementasi yang tidak merata di seluruh daerah. Yang kedua, kesiapan guru yang bervariasi dalam menerapkan metode baru. Yang ketiga, beban kurikulum yang dianggap terlalu berat oleh siswa. Selanjutnya, mari kita simak mengenai kurikulum merdeka. Yang kedua, kurikulum merdeka. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, fokus pada pengembangan potensi dan minat siswa. Yang ketiga, mengintegrasikan proyek dan pengalaman nyata dalam pembelajaran. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, tantangan dalam implementasi dan kesiapan guru. Yang kedua, risiko perbedaan kualitas pendidikan antar sekolah. Yang ketiga, diperlukan perubahan mindset dari semua pemangku kepentingan. Nah, itu tadi dua kurikulum. Dan sekarang coba kita mundur ke belakang lagi. Kita lihat kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Baik, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP memiliki kelebihan. Yang pertama, memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Yang kedua, fleksibilitas dalam penyelesaian materi ajar. Nah, apa sih kekurangan kurikulum ini? Nah, kekurangannya yang pertama, kualitas pendidikan bisa bervariasi secara signifikan antar sekolah. Yang kedua, kurangnya standar yang jelas dapat menyebabkan kebingungan. Setelah kita mendengar kurikulum yang terbelakang, kita coba ingat kembali revisi kurikulum 2013. Yang keempat, revisi kurikulum 2013. Adapun kelebihan kurikulum ini yaitu yang pertama, memperbaiki beberapa kelemahan dari K13 sebelumnya, seperti pengurangan beban kurikulum. Yang kedua, memperkuat aspek literasi dan numerasi. Adapun kekurangannya yaitu masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan kesiapan guru. Nah, setelah mendengarkan berbagai kurikulum tadi, coba kita dengar pendapat Saudari Mutia. Menurut Saudari Mutia, kurikulum apa nih yang paling bagus di Indonesia? Menurut saya, kurikulum yang bagus di Indonesia itu revisi dari kurikulum 2013. Revisi 2013. Kalau menurut Fikri Muslimah? Menurut saya, kurikulum yang bagus digunakan untuk di Indonesia yaitu kurikulum merdeka. Merdeka ya, yang saat ini ya. Kira-kira kurikulum apa nih yang lebih tepat atau yang cocok digunakan di Indonesia? Nah, setelah dipikir-pikir, tidak ada satupun kurikulum yang paling bagus untuk semua konteks yang ada di Indonesia, untuk semua konteks yang bisa digunakan di Indonesia. Nah, pilihan yang terbaik itu tergantung pada berbagai faktor. Misalnya apa? Satu, kesiapan sekolah, yaitu sumber daya dan pelatihan untuk guru. Yang kedua, kebutuhan siswa. Jadi kita juga harus melihat kebutuhan siswa, di mana minat dan potensi siswa itu di daerah tersebut. Dan yang ketiga, konteks lokal. Konteks lokal berdasarkan budaya, nilai-nilai dan nilai-nilai masyarakat setempat. Jadi, perkembangan kurikulum yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sekolah dan siswa adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, itulah tadi pemaparan jawaban hasil dari diskusi kelompok kami. Semoga jawaban-jawaban ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya tutup dengan kalimat billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.